Hai guys, welcome back to my video. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Sri Intan Agusmai. Nah, di video kali ini aku mau sharing, gak aku sih yang sharing, tapi ada orang lain yang inspiratif, yang keren banget, yang bakal sharing seputar kedokteran di salah satu universitas favorit Indonesia. Apakah itu? Yaitu Universitas Brawijaya. Bagi kalian yang baru pertama mampir, jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya supaya dapat notifikasi setiap aku upload video baru. Jadi berhubung narasumbernya udah bersama kita, langsung aja kita sapa. Halo Hanum. Hai. Oke, terima kasih ya sebelumnya buat Hanum udah menyempatkan waktunya nih buat hadir ke YouTube aku, sharing buat teman-teman pejuang FKUB tahun 2021 sih tepatnya ya. Terima kasih Hanum. Sama-sama. Jadi tadi kita udah bahas nih ya tentang sistem pembelajarannya offline online, kemudian udah lengkap juga dijelasin sama Hanum tentang organisasi yang ada di UB yang bisa teman-teman ikutin. Kemudian yang terakhir yang paling banyak ditanyain sama teman-teman di rumah yaitu mengenai biaya. Nah, dari Hanum sendiri, apakah tahu Num untuk biaya kuliah di kedokteran UB itu berapa Num? Kan pasti beda ya yang reguler sama yang mandiri ya Num? Ya, pasti beda. Nah, kita lihat dulu nih untuk kedokteran. Kedokteran untuk jalur yang biasa, yaitu SNM sama SBM, itu memiliki ada 6 tingkatan UKT ya? UKT. Dari yang paling bawah nih golongan 1, jadi ada 6, golongan 1 tuh 500.000. Ya, kita ucapin aja ya, karena juga di semua UB di terang-terangan kok disebutin. Tapi di sini disebutin aja. Kedokteran itu golongan 1 500.000, golongan 2 1.000.000, golongan 3 itu 870.000. Nah, golongan 3 langsung naik ini 19.160.000, golongan 4 20.300.000, golongan 5 deh, golongan 5 20.305.000, dan golongan 6 tuh 23.450.000. Itu untuk SNM sama SBM, jalur reguler. Nah, sementara kalau untuk mandiri itu dia ada dua kelompok. Jadi kelompok yang pertama untuk kedokteran itu di sini dijelasin mulai dari 19 juta. Jadi kalau mandiri itu mulai 19 juta nih per semesternya. Terus naik menjadi 20 juta lagi, 23 juta, dan juga untuk golongan mandiri itu naik jadi 125 juta. 135 sampai maksimal itu di UB, di FKUB 150 juta di mandiri. Wow. 150 ya Num ya? 150 juta. Per semester ya? Itu Num? Di sini sih per semester ya, karena itu untuk kelompok UKT. Mandiri. Wow guys. Siapa coba mau kuliah ya? Ada Num. Berarti tadi tuh rentangnya mandiri tuh mulai dari 19 juta sampai 150 juta guys. Itu bisa dibaca langsung di web UB-nya ya. Jadi ini bukan di karang-karang, jadi bisa langsung lihat di sana. Itu berarti udah masih pakai uang pangkal atau udah itu aja sih Num? Kalau mandiri biasanya uang pangkal ya. Tapi di sini di Selma nggak disebutin sih uang pangkalnya berapa. Kayaknya tergantung orangnya juga nggak sih, tergantung gaji orang tua. Iya, tergantung ke situ lah ya. Sama kehidupan. Jadi tadi itu dia biaya kuliahnya untuk sistem UKT sebenarnya mirip-mirip ya sama sistem UKT di Undri itu dari 500.000. Kalau kami itu 500 sampai UKT 6 tuh 27 juta atau 23 juta gitu. Terus juga untuk mandiri tadi udah disebutin sama Hanum. Jadi bagi teman-teman jangan khawatir sama biaya kuliah, karena pastinya banyak jalan teman-teman untuk bisa tetap kuliah kedokteran di UB. Karena pastinya ada beasiswa kan Num? Banyak kan beasiswa? Banyak. Jadi nanti dari BEM itu pasti akan nginfoin beasiswa Jarum, beasiswa banyak nih, beasiswa sekarang kan juga tambah lagi ya. Untuk beasiswa nih teman-teman, karena kan kuliah kedokteran itu nggak murah juga ya, apalagi yang sampai mendapatkan UKT itu yang mencapai 20 juta ke atas. Dan sekalipun menurut aku ya pribadi gini, beasiswa itu termasuk salah satu prestasi dong ya. Maksudnya dapat beasiswa kan insya Allah adalah satu prestasi gitu. Semampu apapun orang tua untuk biaya kita kuliah kedokteran, pasti kalau misal dapat beasiswa dan bisa free kuliahnya, itu pasti akan sangat bahagia dong. Walaupun udah disiapin uang sebanyak apapun di awal, akhir terakhir dapat beasiswa, itu pasti akan sangat senang.
juga itu suatu prestasi kan, dapat beasiswa atau scholarship seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang ada di Riau terutama yang mau kuliah di UB, di FKUB, itu kabar gembira banget karena di tahun 2019 kemarin itu pemerintah Provinsi Riau itu membuka kembali beasiswa untuk mahasiswa yang sekolah di Jawa. Terutama ada 5 unit yang dibuka nih, UB, UI, ITS, ITB, sama satu lagi kalau nggak salah itu UGM. Nah, jadi ada 5 unit itu yang dibuka kembali oleh Pemprov untuk dibiayai kuliahnya, dan benar-benar syaratnya itu nggak muluk-muluk, hanya IPK minimal 3. Minimal IP semester 3, kalian udah bisa dapat full beasiswa per semester. Misalnya mau biaya berapapun biaya UKT kalian 20, paling tinggi pun sekalipun 23 juta, itu dibiayai sama pemerintah, dibiayai sama Pemprov, dan itu benar-benar full biaya. Jadi kayak itu kabar gembira banget buat anak FKUB siapapun berapapun UKT-nya, dan nggak ada batasan UKT berapapun gitu. Jadi tetap akan dibiayai sama Pemprov. Dan untuk kalau misalnya beasiswa lain, tetap banyak banget beasiswa swasta dari Jarum terutama, paling banyak itu menerima mahasiswa untuk dibiayai siswain gitu. Jadi benar-benar karena apa ya, karena banyak banget kan sekarang yang kayak anak-anak apalagi di masa corona sekarang, di masa COVID pandemi kayak gini, itu tuh banyak banget yang aku lihat di Instagram, di mana-mana gitu kan, yang ngerasa sebagai beban orang tua gitu kan, beban keluarga. Nah, jadi kan terutama kalau beasiswa ini kan salah satu prestasi juga gitu untuk teman-teman, apalagi kan prestasinya itu karena berdasarkan nilai kita, berdasarkan apa yang kita pelajari gitu. IP-nya minimal 3, nggak melihat dari hal lain, nggak melihat dari kayak ekonomi segala macam, nggak dilihat gitu. Jadi suatu kesempatan banget sih, terutama yang kuliah di UB, jangan lupa untuk ngurus beasiswanya ke Pemprov karena itu dibuka lagi. Karena sebelumnya tahun 2018 itu ditutup, jadi udah ditutup banget untuk beasiswa, dan ternyata 2019 dibuka lagi, dan itu benar-benar buat senang banget. Akhirnya ada lagi beasiswa Pemprov gitu. Berarti Hanum dapat beasiswa ya, Num ya? Alhamdulillah, aku nggak mau sia-siain kesempatan gitu kan. Jadi kayak kita dan juga alhamdulillahnya syaratnya juga nggak muluk-muluk juga gitu kan, nggak susah, cuman dikasih syarat ngurus berkas ini, diantar ke Dispen, tunggu pengumuman, udah teruang. Dan syaratnya tuh IP minimal 3, udah wow aja, kayak ya alhamdulillah rezeki mungkin ya di angkatan ini gitu, bisa dapat beasiswa dengan syarat yang nggak begitu sulit gitu. Enak banget ya. Itu ada batas orangnya, Num, dari Riau nya? Nah, wow. Itu juga nggak ada orang, nggak ada batas IP, nggak ada batas berapa UKT yang kita dapat, termasuk UKT tertinggi pun kayaknya bakalan dibiayain. Keren. Jadi udah baik banget ya pemerintah Provinsi Riau itu udah menyediakan nih bagi teman-teman yang dari Riau yang pengen kuliah ke Jawa tapi terkendala biaya ataupun nggak pun ya, bakal dibiayai sama provinsi. Nanti tinggal ngurus aja berkas-berkasnya atau cari info-info lengkapnya. Jadi itu kabar gembira banget ya, sangat-sangat gembira itu, Nom. Itu untuk 5 universitas besar ya di Jawa. Keren guys. Jadi Hanum salah satu penerima beasiswanya. Tepuk tangan dulu buat Hanum. Jadi udah apa? Iya, kayak siapa yang nggak mau gitu, kayak kuliahnya dibiayain gitu kan, kayak ya suatu kebanggaan dan prestasi aja sih bisa dapat beasiswa kayak gitu. Semoga bisa terus bertahan nih. IPK 3, ya Allah, semangat. Pasti kalau belajar bisa. Apalagi Hanum ya kan, pasti bisa lah insya Allah. Amin ya Allah. Oke, jadi kita nggak terasa nih guys, udah di hampir pertanyaan terakhir ya untuk Hanum. Jadi udah nggak terasa, udah berapa ya Num ya? Udah hampir setengah jam atau udah lewat ya kita bincang-bincang, nggak terasa saking serunya gitu kan bicara tentang UB. Karena ini tuh informasi yang rasa aku tuh penting banget ya buat teman-teman yang mau masuk ke UB. Karena kan terkadang dari setiap penjuru itu nggak semuanya itu bisa dapat informasi yang sama. Nah, jadi mungkin di video ini tuh bisa memberikan informasi ke teman-teman lebih lengkap lah ya insya Allah. Nah, jadi di pertanyaan terakhir ini aku mau buat fast question gitu buat Hanum, tapi ini yang lucu-lucu aja guys. Jadi Hanum bisa jawab dengan cepat.
pertanyaan aku. Ini sebenarnya pertanyaannya nggak ada sih, nggak aku tulis. Jadi aku lagi mikir aja sih pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama, secara jujur kamu jawab, anak FKUB itu lebih banyak yang pintar atau yang rajin? Nah, ini first question atau boleh First jelasin question, nanti baru boleh dijelasin. Jawab dulu. nanti ya, jawab dulu. Pintar. 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 Tahu dari? Tahu dari kayaknya ngelihat teman-teman juga kan, cara mereka belajar, cara mereka menyeimbangkan manajemen waktu itu pintar sih. Oke, guys. Pintar plus rajin kayaknya, dua-duanya deh. Oke, dua-duanya ya, pintar plus rajin. Iya. Yang kedua, ini harus pilih ya. Jujur, anak FKUB lebih banyak yang ganteng atau yang cantik? Banyak yang ganteng atau yang cantik? Yang cantik dong. Oh iya, lebih milih sesama gender ya? Yoi. Ya, oke lah. Hanum nih, pertanyaan buat Hanum. Pernah tidur nggak pas kuliah online? Tidur kanan alhamdulillah sih belum, cuman telat datang karena ketiduran sering. Oke. Itu nggak dikunci kayak- Num, Zoom-nya? Join nih kan, join nih jam-jam kan selesai jam 11 selesai kan dari pagi jam 7 sampai jam 11. Itu udah aku sengaja join nih Zoom biar nggak keluar, di-kick dong end Zoom-nya. Nah aku nggak tahu tuh tanpa sepengetahuan seringnya kayak gitu, tanpa sepengetahuan aku di end Zoom-nya. Udah tidur dong aku, selesai jam 1 kelas lagi. Terus ternyata aku bangunnya setengah 2. Asuh. Terus kok nggak ada suara dari Aduh. laptop gitu kan. Pas bangun, ya Allah Zoom-nya keluar. Terus Aduh. join, udah mulai kelas 30 menit. Aduh. Dan pernah terakhir itu kelasnya cuman kurang lebih 45 menit. Dia masuk ke join itu kayak udah sampai terakhir. Udah, bye-bye, selamat tinggal. Aduh. Jadi akhirnya mau nggak mau harus pelajari ulang kan dari recordingnya gitu. Kalau nggak ya bablas, udah hilang, nggak ngerti apa-apa. Kok sama ya gitu kan? Ya kan? Aduh, panik. Karena apa ya? Karena menurut aku kalau misalnya kenapa nggak pengen ninggalin kelas gitu ya ibaratnya, dan telat itu kadang kan ketiduran manusiawi lah menurut aku ya, di kondisi kayak gini juga kan capek seharian kuliah ngadep laptop, takutnya CVS pula kan, computer vision syndrome. Nah takutnya kan kelamaan ke depan laptop, cahaya segala macam. Tapi kenapa tetap mengusahakan harus kelas seusaha mungkin, karena waktu kuliah tuh udah seharian, mau belajar ulang tuh kapan, belum lagi ngerjain tugas gitu kan, kayak rugi aja gitu kalau nggak diikutin kelasnya, nggak ngerti apa-apa tuh, kasihan diri sendiri aja gitu. Tersisa waktu ujian, terlalu nge-push diri pas ujian tuh juga kasihan gitu kan. Jadi memang harus diangsur-angsur dari sekarang untuk dipelajari, dan caranya itu adalah ikut kelas full. Jadi setidaknya ada informasi kita dapetin walaupun kadang masuk dengan kanan keluar dengan kiri gitu. Ya setidaknya ada gitu. Aku terkadang tuh pas sudah nahan ngantuk tuh sampai berair-air tuh mata. Bener. Dan kadang juga tetap nih kuliah di depan main HP aja gitu, kayak memang udah syaraf tuh udah nggak nerima lagi apa dari informasi apapun sebenarnya, kayak udah aduh ini apa Iya. gitu, udah deh. Kalau aku sih kangen kuliah offline ya. Aku lebih suka offline sebenarnya. Jauh lebih Sama suka. juga. Setidaknya kalau offline Karena- itu kita ketemu kawan gitu loh. Jadi kayak nggak stres banget lah gitu ngikutin belajarnya. Dan juga kayak apa ya, kayak waktu itu kan nggak semepet ini gitu, jadi kayak 2 jam, kadang cuma materi sejam. Ini online 2 jam dikasih waktu dosennya 2 jam full, itu penuh. Iya. Jadi kayak dari jam 7 sampai jam 9 itu benar-benar full tuh, jam 9 sampai jam 11 full. Jadi kayak nggak ada istirahat sama sekali. Kalau misalnya offline kan setidaknya dosennya sejam, udah kan kayak itu udah capek deh, udah sejam lagi kosong gitu. Terus nanti masuk lagi jam 9, mungkin sejam doang, terus jam setengah, 30 menitnya isoma segala macam. Jadi kayak banyak leha-lehanya lah ibaratnya, kalau bahasa sini kan banyak leha-lehanya. Tapi kalau offline tuh betul-betul full ngadep laptop terus, itu tuh benar-benar stres sih. Ya semoga lah ya, semoga di tahun depan kita dapat kembali ke kampus belajar seperti biasa, ketemu kawan-kawan lagi, belajar normal. Kangen lah kan liatin dosen jelasin di depan gitu. Aduh. Oke, jadi itu aja mungkin first questionnya, karena udah nggak ada pertanyaan sebenarnya aku buat di sini. Jadi itu aja sebenarnya yang pengen aku tanyain sama Anum. Jadi insya Allah udah lengkap ya. Kira-kira ada yang mau Anum tambahin nggak nih? Info tentang UB. Mau aku tambahin info tentang UB. Info tentang UB sekalian promosi UB nih ya. Boleh. Promosi UB ke anak-anak Riau ataupun siapapun yang nonton YouTube-nya nanti.
Kalau mau masuk UB itu ya sama sih, tetap sama dengan masuk universitas lain, cari jalurnya SNM, SBM sama Mandiri. Nah, cuman kenapa kalian harus masuk UB? Menariknya itu adalah UB itu di Malang. Malang itu salah satu kota pelajar juga. Hampir semua masyarakat di Malang itu adalah mahasiswa. Jadi dimanapun kita berada itu ketemunya mahasiswa. Dan tinggal di Malang itu insya Allah nggak susah, mulai dari biaya, dari kos itu di mana, tempat tinggal di mana, orang-orangnya juga ramah, terus juga kotanya kebanyakan orang ngira itu kotanya dingin, dan makanan juga untuk anak Rio di sana ramah banget untuk makanan, suasana juga kultur. Nah memang kadang aku pertama kali sampai di Malang itu aku pikir mereka pakai bahasa Indonesia dong, pakai bahasa Indonesia gitu kan. Ya udah aku ngomong santai aja pakai bahasa Indonesia, ternyata mereka nanggapin pakai bahasa Jawa Medok. Aduh. Benar-benar bahasa Jawa Timur. Jadi kayak anak-anak gaul di sana pun, anak-anak kota di sana pun gunainnya bahasa Jawa. Jadi mau nggak mau kita juga harus menyesuaikan kultur mereka gitu. Jadi ibaratnya kita yang datang, kita yang harus menyesuaikan gitu. Nggak boleh kayak malah kita yang harus membuat mereka menyesuaikan kita gitu. Jadi kita yang harus memang benar-benar bahasa Jawa tuh belajar gitu. Itu termasuk salah satu kultur shocknya aku ketika sampai di Jawa Timur di Malang gitu. Dan untuk suasana kotanya itu adem banget, kayak benar-benar alhamdulillah insya Allah tenang sih sampai sekarang. Aku merasa Malang itu kota yang tenang, karena kan kalau kita kuliah keluar itu pertama yang kita pertimbangkan tentu tempat tinggal dong, tempat tinggal, makanan. Nggak cuman kita kan nggak tinggal di kampus toh, kita tinggal itu di Malangnya, di kotanya. Jadi dan untuk terutama bagi anak-anak siapapun ya, maupun nanti yang dengerin itu yang nggak FK ataupun fakultas lain yang bakal mendengarin, di Malang itu tempat untuk wisata itu banyak banget. Jadi cuman dekat berapa menit doang itu udah sampai, bisa ke pantai, bisa ke gunung, bisa ke tempat-tempat wisata yang asik gitu, segala macam itu banyak banget. Dan kafe-kafe keren juga banyak di Malang. Jadi teman-teman kalau yang mau kuliah di UB itu nggak usah khawatir, fasilitas segala macam itu lengkap di sana. Untuk biaya kehidupan juga ya, sebenarnya kalau biaya kehidupan tergantung masing-masing orang ya, tergantung masing-masing orang untuk pengeluarannya seperti apa gitu. Jadi saran aku UB termasuk recommended sih untuk jadi tempat kuliah dan juga jadi tempat kehidupan lumayan 3,5 tahun sampai 4 tahun gitu, atau mungkin dokteran 6 tahun itu lumayan, maksudnya kayak ya nyaman lah untuk kehidupan atau tempat tinggal setelah rumah, yaitu di Pekanbaru atau di Riau gitu. Waduh, kayaknya itu enak banget ya, kayaknya kuliah di UB. Dan akhirnya ada gitu ya, hal dibalik itu semua ya, dari pengalaman pertama tadi Hanum yang ceritain kan. Nah jadi pada akhirnya terasa bahwasanya oh ternyata aku lebih cocok di UB, dan ini udah nyaman banget gitu ya Hanum ya. Dan ya, untuk terakhir Hanum bisa kata ini 3 kata buat UB, terutama kedokterannya sih. 3 kata buat UB. UB itu nyaman, ngangenin, dan asik. Yeay, nyaman, ngangenin, dan asik. Untuk asik. menutup, ya, ayo ke Malang. Oke, ayo ke Malang. Itu Malang dekat Bromo kan, Num? Iya, dekat banget Bromo. Aduh guys, ke Bromo itu paling 3-4 jam ke Bromo. Aduh guys, weekend kalau capek kuliah ke Bromo gitu ya, anak UB mainnya. Sempet sih kemarin ke Bromo juga, jadi berangkatnya itu pukul jam 10 malam, sampainya jam 3 ke bawah, dan itu benar-benar sunrise di sana luar biasa. Waduh, enak banget. Jadi, itu bagi yang anak-anak yang suka sunrise, yang suka segala macam pemandangan alam, boleh banget ke Malang. Untuk eksplor Malang itu luar biasa sih. Boleh ke Malang, apalagi jadi mahasiswa di Malang gitu ya. Oke. Jalan-jalan terus tiap minggu, nggak ada belajar jadinya. Jangan dong guys, ada waktunya untuk belajar, ada waktunya jalan-jalan ya Num ya. Apalagi anak kedokteran ya, harus belajar sih. Harus pandai bagi waktu. Jadi untuk menutup nih video kita, ini mungkin jadi 2 part kali ya Num ya. Jadi udah 40 menitan, atau nanti bisa 1 jam sih dalam videonya. Nah untuk menutup videonya, Hanum boleh nih kasih kata-kata semangat atau motivasi buat para pejuang FK di UB tahun 2021 nanti. Silahkan Hanum. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi kalau dari saran aku atau dari berdasarkan pengalaman yang udah aku jalanin, itu bagi teman-teman yang udah kelas 12 dan semester akhir tahun depan untuk tahun 2021, itu buat masuk universitas pertama
pastikan benar-benar kalian itu milih jurusannya, jadi bukan univnya yang kalian pilih. Karena mau dimanapun univnya kalian belajar, itu kalau memang jurusan adalah passion kalian, misalnya kayak aku milih pendidikan dokter adalah passion aku, gitu, maka kalian akan senang aja dimanapun itu. Dan itu kalau misalnya kalian nggak bisa mengusahain tempatnya di mana gitu. Jadi memang benar-benar jatuhkan hati itu ke jurusannya, bukan universitasnya. Jadi mau kalian di UGM, mau kalian di UI, mau kalian di UB, itu kalau misalnya kalian nggak suka sama jurusannya, nggak ada guna, cuma aja. Jadi kalau misal, karena ini tuh nanti bakalan ke masa depannya kalian, mau kerja seperti apa. Misalnya aku udah milih jadi ambil pendidikan dokter, mau nggak mau harus menjalaninya, dan akan menjadi dokter gitu, dan suatu profesi. Jadi itu pertama. Jadi karena itu suatu dilema sih, dilema banget. Aku tuh memilih memilih universitas yang bagus yang mana, atau memilih jurusannya. Sampai akhirnya ya udah, jurusan adalah pilihan, jurusan adalah yang harus kita jatuhkan hati ke situ gitu. Jadi nggak mesti univnya di mana gitu. Karena setelah sekarang pun aku berteman sama siapapun, baik itu teman yang sekolah di swasta atau mungkin yang univnya dimanapun gitu kan, di seluruh Indonesia pun, itu tuh tergantung orangnya juga, tergantung kaliannya juga gitu, bisa berkembang di universitas tersebut seperti apa gitu. Walaupun kalian di universitas terhebat sekalipun, misalnya di UI, tapi kalian nggak bisa ngembangin diri sesuai dengan passion kalian di jurusan itu, juga nggak bakalan bisa. Jadi bukan masalah, ibaratnya gini, bukan masalah tempatnya, tapi jurusannya apa gitu. Nggak mesti harus di mana aja pun, sekali kalian suka itu ya insya Allah bakalan sukses dengan sendirinya gitu. Nah, itu soal memilih universitas. Nah, soal berjuang di SNM juga SBM SNM itu kan mutlak nilai. Jadi memang kita itu harus berjuang dari semester 1 kelas SMA untuk mendapatkan masuk SNM. Nah, sementara untuk SBM kita masih mempunyai kesempatan untuk belajar sebelum jadwal SBM itu ada. Dan kalau aku kan kebetulan alhamdulillah SNMPTN, karena memang sama sekali nggak mau nyanyain kesempatan SNMPTN. Nah, sementara teman-teman aku SBM itu aku lihat memang benar-benar setelah SNM itu mereka benar-benar gencatan banget belajar di les, di sekolah, di kelas segala macam, itu benar-benar ngebahas soal-soal terus. Jadi kayak benar-benar digencat banget, dan itu tuh nggak bisa main-main, jadi benar-benar harus serius. Dan kalau mandiri itu kan juga kalau di UB tes, jadi memang tetap harus belajar. Nah, banyak dulu itu yang kata aku yang cerita kalau masuk SBM itu sebenarnya untung-untungan juga gitu, nggak semuanya berdasarkan usaha. Ada juga yang memang udah pinter banget tapi nggak lulus SBM. Ada juga teman aku yang cerita di UB, dia masuk UB itu tuh dia SBM dia nggak belajar sama sekali, pokoknya nggak ada mikirin deh, ikut aja tes keesokan hari paginya, ikut tes ternyata lulus gitu. Jadi kita nggak ada yang tahu juga rezeki orang tuh di mana gitu. Kayak aku tadi, aku pengennya UGM, udah nomor 1 di rankingan, akhirnya aku pindah ke UB, pilih-pindah ke UB, dan ternyata lulus gitu. Dan di UGM pun yang lain pada lulus gitu. Jadi kayak emang rezeki sih, kita nggak ada yang tahu rezeki kita tuh terletak di mana. Jadi dimanapun berada itu udah takdir dari Allah sih, jadi takdir dari Allah mungkin itu yang terbaik gitu. Dan untuk teman-teman yang mau masuk kuliah juga itu ya memang sih harus benar-benar berusaha sekuat tenaga dan belajar, intinya belajar gitu. Karena ketika kita mau mendapatkan apa yang diinginkan tuh nggak ada yang nggak capek gitu. Apalagi untuk masuk FK nih ya aku khususkan di FK. Nah, setelah lulus dan ternyata kita milihnya fakultas kedokteran. Aku awalnya mau masuk ke FK itu benar-benar kayak mikirnya ada FK tuh keren gitu kan, dokter tuh keren gitu. Nggak mikir apa-apa selain ya taunya cuma dokter tuh keren aja gitu. Ya udah masuk, ternyata pas masuk itu benar-benar jadwalnya itu padat banget. Aku mikir masuk kuliah itu fleksibel gitu kan, nggak kayak SMA yang capek. Dan ternyata pas sudah masuk kuliah itu padat banget, nggak kepikiran lagi tuh sepadat apa gitu. Dan bahkan aku sampein ke teman-teman ke teman-teman yang SMA segala macam untuk promosi sekolah, maksudnya malah aku mikirnya itu nggak usah deh masuk FK gitu, kalian bakalan dapat capeknya aja gitu. Kalau memang benar-benar itu bukan passion dan bukan keinginan, karena untuk menjadi dokter itu nggak gampang. Maksudnya kita itu mengobati itu adalah seorang manusia gitu, yang merupakan ciptaan Allah yang betul-betul kayak spesifik itu, selnya, jaringan segala macam itu spesifik itu. Nih kita belum lagi kita menghadapi apa yang nggak ada, yaitu emosionalnya manusia itu kan nggak kelihatan, akalnya manusia nggak kelihatan, dan itu yang kita hadapi.
dan itu bukan suatu ilmu yang gampang, dan benar-benar harus, ketika kata dosen aku, ketika kamu udah masuk ke dokteran, secara nggak langsung kamu membuat suatu kontrak tidak tertulis, yaitu long life learning, belajar seumur hidup, dan itu bukan hal yang gampang dan itu sangat melelahkan. Makanya banyak juga masuk ke dokteran itu kadang tuntutan orang tua, kadang disuruh orang tua, dan hingga akhirnya waktu masuk ke dokteran itu nggak bisa ngikutin dan malah kesana kesini. Tapi menurut aku, mau gimana pun kondisi orang itu, setiap orang punya jalan masing-masing sih untuk sukses. Maksudnya sekalipun dia di kedokteran juga aur-auran, nggak ikutin kelas segala macam, kita nggak tahu dia sukanya di bagian mana. Mungkin dia ketika aur-auran di fakultas kedokteran, dia sedang mempersiapkan untuk usaha-usaha banyak gitu kan, buka kafe segala macam, dan itu jalan masing-masing sih sebenarnya. Ya misalnya aku memang pengen jadi dokter, ya aku usahain belajar di kedokteran. Tapi ada juga teman-teman aku yang banyak sih, teman-teman aku yang kayak memang di kedokteran, tapi dia tuh nggak passionnya di dokter gitu. Dia udah tamat SKEP, mungkin di dokter, dan dia buka usaha atau mungkin jadi pengusaha gitu. Banyak juga yang seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada yang ini sih, nggak ada yang bisa menghalangi kita untuk mengejar apa yang kita inginkan gitu. Jadi setiap orang punya jalan masing-masing dan punya usia masing-masing untuk sukses seperti yang kita inginkan gitu. Jadi pesan aku untuk yang mau masuk ke dokteran, benar-benar harus siap mental, siap fisik, siap kesehatan, karena kedokteran itu nggak gampang, banyak hal yang harus kita pelajari. Tapi kalau pikir-pikir lagi, jadi dokter itu adalah suatu hal yang sangat-sangat mulia dan benar-benar berguna sih bagi orang banyak, dan terutama kan hidup itu juga harus berguna bagi banyak orang biar kita juga bahagia gitu. Jadi pesan aku bagi pejuang FK 2021, semangat, terus belajar, biologinya diperkuat, tapi jangan lupain juga matematika, fisika, kimia. Tapi memang sih waktu masuk ke dokteran kalian nggak akan belajar teknik hitungan, jadi hafalan semua. Bahkan aku tuh kayak udah lemot banget soal hitung-hitungan. Jadi semangat, karena ketika kalian udah di FK itu bukan hal yang gampang, tapi selagi kalian itu passion kalian dan benar-benar serius di situ, insya Allah semuanya berjalan lancar sesuai dengan cita-cita kalian. Jadi jadi dokter hal yang mulia, tapi perjuangannya juga nggak mudah, karena banyak yang bilang juga nih tambahan, kalau misalnya jadi sukses itu nggak gampang. Jadi kalau mau jadi orang sukses harus mau capek. Kita juga kalau misalnya mau sukses jadi dokter harus mau capek juga. Terima kasih ya Nu. 2021. Iya. Ya, sama-sama. Keren banget ya, semangat buat adik-adik pejuang kedokteran UB 2021 ataupun pejuang kedokteran di univ manapun, karena berdasarkan kesimpulan yang Hanum sampaikan tadi, itu yang pertama, emas dimanapun kita letak pun tetap aja emas gitu ya. Jadi ya tergantung pribadinya juga teman-teman, apa passionnya itu di mana ya. Jadi kalau seandainya belum rezeki di univ yang pilihan pertama, mungkin di univ yang pilihan ketiga itu sama aja. Tetap aja kalau teman itu hebat di sana, ya nanti bakal jadi orang juga. Dan untuk jadi dokter itu gak gampang dan gak bentar ya. Jadi lama perjuangannya, terus juga harus relain waktu, karena ketika orang udah wisuda kita masih koas ya kan, masih belajar lagi. Jadi orang udah kerja, kita masih juga koas, masih internship. Jadi kayak ya harus siap lah gitu. Tapi kan dibalik itu semua, jadi dokter merupakan pekerjaan yang mulia ya. Jadi ya setiap pekerjaan sebenarnya ada susahnya lah, nggak ada pekerjaan yang gampang ya, semuanya pasti ada susah. Jadi jalanin aja sesuai dengan passion teman-teman, sesuai dengan ya kemauan. Jangan pernah ada paksaan, karena sesuatu yang dipaksa tuh nggak enak. Tapi banyak juga sih orang yang berawal dari paksaan malah jadi gitu ya. Jadi tiap orang malah beda-beda gitu. Jadi ya ikutin aja lah ya gimana jalan hidup teman-teman. Semoga kita semua itu dapat sukses pada waktunya masing-masing. Jadi indah tuh pada waktunya gitu ya. Ada gitu waktu-waktunya, ada rezekinya. Jadi nggak perlu iri dengan rezeki orang, dan kita harus syukuri apa yang udah kita dapatkan. Dan kita harus terus berjalan, jangan pernah mundur. Dan kalau bisa tuh harus selalu keluar dari zona nyaman ya. Yaitu dengan salah satunya ikut organisasi, supaya teman-teman nggak jadi kupu-kupu, dan supaya lulus juga yudisiumnya ya, karena kan tuh syarat ya di UB. Oke Hanum, terima kasih banyak ya buat waktunya yang cukup panjang ini. Udah hampir tengah malam nih kita syutingnya.
Udah jam Gak 00 terasa, nih. iya. Pas 00. Besok kita kuliah lagi. Semoga Hanum menjadi orang yang sukses. Kita semua Amin, menjadi ya orang yang Allah. sukses. Amin. Dan juga semoga teman-teman tercapai cita-citanya menjadi mahasiswa kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas yang teman-teman inginkan. Oke, jadi sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diklik apa, Num? Oh, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Nah, bener banget. Yeay, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa nih follow Instagram Hanum di sini nih. Tulis di sini ya. Oke. @hanum bla bla bla. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye bye. Bye bye.